Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang diberkati, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami mau hidup sesuai kebenaran sabda firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Keluaran pasal 17, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami yang kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Air yang Memberi Hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, Akademi Sains, Teknik, dan Kedokteran Nasional Amerika Serikat menetapkan bahwa asupan cairan harian yang memadai untuk manusia adalah sekitar 15,5 gelas atau 3,7 liter untuk laki-laki, dan untuk perempuan 11,5 gelas atau 2,7 liter. Rekomendasi ini mencakup cairan dari air, minuman lain, dan makanan. Setiap manusia membutuhkan air sebagai salah satu asupan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika manusia kekurangan air, maka akan mengalami dehidrasi. Kebutuhan akan air ini juga menjadi kebutuhan bangsa Israel ketika berada di dalam perjalanan dari padang gurun Sin ke Rafidim. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, begitu mendesaknya kebutuhan akan air ini, menyebabkan bangsa Israel pun bertengkar dengan Musa karena mereka merasa sangat haus dan kekurangan air. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Sehingga Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun mereka hingga tiba di atas gunung batu Horeb. Musa menggunakan tongkatnya
dan memukul gunung batu itu, sehingga keluarlah air untuk diminum bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang memberikan air sebagai sumber kehidupan adalah bukti nyata bahwa kasih-Nya mengalir deras bagaikan air hidup bagi kita. Kita sebagai orang percaya diajak untuk selalu bersyukur atas alam pemberian Tuhan ini yang memungkinkan kita untuk hidup di dalamnya. Keluarga Kristen yang terkasih, bersyukurlah untuk setiap musim dengan tidak bersungut-sungut. Hujan dan panas adalah cara Tuhan untuk menghidupi umat-Nya. Walau kadang musim-musim ini juga dapat menjadi musibah. Namun dengan keyakinan iman sebagai orang percaya, kita harus memaknai bahwa musibah atau bencana sesungguhnya adalah peringatan Tuhan bagi kita, sehingga manusia lebih menghargai alam pemberiannya ini dan bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Ya Tuhan, sumber hidup kami, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas alam pemberian-Mu ini. Allah sumber segala kasih karunia, melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita, Roh Kudus memperdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Amin.